Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini akan kita lanjutkan mengenai interior gateway protocol untuk link state ya. Jadi ada dua untuk link state ini seperti kita bahas sebelumnya mengenai klasifikasi routing protokol. Di sini akan kita bahas mengenai OSPF. Jadi sebelum kita bahas lebih lanjut mengenai OSPF ini, saya akan perkenalkan dulu untuk evolusinya. Jadi sejak tahun 1991 itu OSP versi 2 ini sudah diperkenalkan di RFC 1247 oleh John Moy ya. Sudah lama sebenarnya untuk routing protokol OSP versi 2 ini. Kemudian desainnya itu tidak berkelas atau classless. Jadi dengan classless ini dia akan mendukung VLSM dan CIDR. Berbeda dengan class pool ya. Seperti yang sudah kita pelajari misalnya ada di RIP versi 1. Kemudian tahun 1999, OSP versi 3 untuk IP versi 6 juga sudah diterbitkan di RFC 2740. Jadi kalau dibicara RFC seperti ini, itu nomor baku ya yang sudah ditetapkan oleh Badan Internasional. Bisa dilihat nanti. Jadi masing-masing routing protokol, TCP/IP, DNS, DHCP, dan lain-lain sebagainya di TCP/IP atau di OSI layer itu ada badan internasional atau standar organisasi yang sudah mengatur atau mengelolanya. Kemudian untuk fitur dari OSPF ini, di sini administrative distance. Jadi untuk OSPF ini, kemarin sebelumnya kita bahas mengenai RIP itu ada 120 untuk nilai kepercayaan. Untuk OSPF ini ada 110, jadi nilai baku atau nilai defaultnya dari OSPF ini sendiri. Jadi ketika bicara administrative distance ini, jadi bagaimana dia akan menuju ke tujuan dengan administrative distance ini. Jadi bisa dilihat di tabel ini ya. Di sini ada beberapa root sumber. Arti root sumber ini untuk konektivitas ya nantinya ketika kita desain network itu dari connected sampai internal BGP. Jadi connected itu nilai AD-nya 0 ya sampai internal BGP itu nilainya 200. Nah, saya review sedikit untuk AD ini. Jadi AD ini semakin kecil nilai AD-nya itu akan semakin dipilih untuk jalur ketujuan ya. Seperti contohnya di sini ada workstation gitu ya. Di sini ada network address-nya, workstation-nya, kemudian ini ada router. Kemudian di sini ada tujuannya, misalnya kita sewa ISP ada 2 gitu ya. ISP 1, ISP 2 ya. Nah, kemudian di sini untuk link main link ya. Misalnya main link ini kini backup link gitu ya. Ini kita set misalnya pakai OSPF gitu ya. Ini misalnya ya. Kemudian ini sini static route, kita pakai floating static route gitu ya. Nah, kita bisa lihat di sini static route itu hanya satu untuk nilai AD-nya. Nah, seperti saya sebut tadi, jadi semakin kecil nilai AD ini itu akan semakin dipilihnya untuk ketujuannya. Jadi router satu ini akan memilih ini, nilai AD 1 ini ketimbang 110. Nah, biasanya static route ini dicadangkan untuk link backup ya. Di static routing sudah kita bahas bagaimana ada 4 kategori dari static route itu untuk dan bagaimana diterapkannya ya. Itu nilai AD. Jadi kepercayaan atau preference dari source route untuk pemilihan jalur terbaik atau best bet-nya. Ini salah satu case ya, salah satu case untuk penggunaan dari administrative distance itu sendiri. Nah, kemudian fiturnya itu OSP feature ini ada classless ya. Berarti ini mendukung VLSM dan CIDR. Artinya itu misalnya ada di network seperti ini, kita buat topologikalnya ya. Seperti ini. Sini misalnya networknya 10.172.16.0/24 gitu ya. Nah, di sini 172.16. sekian ya. Kemudian di sini 192.168.tx. Nah, ini salah satunya VLSM itu ya. Nah, ini akan didukungnya. Tapi kalau RIP kemarin untuk network seperti ini untuk versi 1 subnet ataupun prefix ini ataupun subnet yang berbeda itu tidak akan bisa berkomunikasi misalnya dari workstation ini sumber misalnya ke tujuan di sini gitu ya. Jadi ketika kita bicara OSPF dia sudah mendukung yang namanya si classless tanpa kelas. Jadi didukungnya VLSM dan CIDR. Jadi berkaitan dengan IP address nanti ya.
ketika bicara VLSM dan shader ini. Kemudian ada secure, di sini bisa diterapkan nanti MD5 ya, untuk autentikasinya, untuk sistem security-nya atau kriptografinya. Kemudian scalable, fast convergent, dan efisien. Nanti ini kita bahas untuk poin-poin selanjutnya berkaitan nanti di sini. Untuk efisien itu ada yang disebut area ya. Jadi ada area yang diterapkan nanti ketika kita berbicara atau kita implementasikan untuk OSPF. Jadi nanti fast convergence ini itu berdasarkan area juga salah satunya. Contohnya nanti ada yang paling mudah kita paham itu untuk pemilihan ini update routingnya. Jadi update routing itu karena banyaknya paket ada disebut nanti LSA atau link state advertisement, itu saking banyaknya dikirim antar router yang terkoneksi ya, itu akan bisa diminimalisir dengan ada istilahnya nanti BDR dan BDR. Selanjutnya ada struktur database, ini masih bicara komponen OSPF-nya ya. Jadi di OSPF itu, jadi ketika bicara membuat dan memelihara 3 database gitu. Jadi 3 database ini di OSPF nantinya yang ada di memori dari router itu. Di memori ya, memori router itu ketika bicara nanti memelihara 3 database ini. Nah, ketika bicara memelihara, apa yang dipelihara dari routing OSPF itu ya scalable-nya salah satunya tadi ya. Jadi ketika ada konektivitas yang terhubung, yang banyak mungkin terhubung atau di suatu organisasi atau perusahaan, ya, ini akan bisa berlangsung secara real time dan secara up to date gitu ya. Kemudian up to date ini berkaitan nanti bagaimana ketika link ini putus gitu ya, atau path ini putus, nanti bagaimana router 3, kita sebut saja router 3 itu, kemudian ini router 2, ini router 1, kemudian bagaimana router 3 ini akan berhubungan ke router 1 melewati jalur ini gitu ya. Itu nanti ketika bicara bagaimana kita membuat dan memelihara 3 database ini. Nah, yang pertama itu ada database adjacency, jadi membuat table dengan tetangga. Nah, nanti table ini termasuk ada beberapa paket ataupun tipe yang akan kita bahas. Kemudian ada link state database, membuat tabel topologi dengan tetangga. Kemudian forwarding database, membuat tabel routing dengan tetangga. Nah, masing-masing database ini, baik adjacency database, link state database, dan forwarding database, itu yang dimaksud table di sini, ada neighbor table, ada topologi table, ada routing table. Jadi nanti satu-satu kan kita bahas mengenai neighbor table ini, bagaimana nanti OSPF itu pertama kali akan mengirimkan paket hello, ya, sampai ACK-nya, sampai acknowledgement-nya. Kemudian tabel topologi, bagaimana nanti router yang saling terhubung itu ya, seperti ini, dia akan membuat table topologi dengan algoritma shortcut first-nya atau algoritma Dijkstra yang dijalankan oleh yang dengan teknik shortcut first-nya ya, bagaimana dia akan mencari jalur terbaiknya ke tujuan. Jadi bagaimana nanti semua ini akan disimpan di memori router itu ya, sampai routing table-nya. Routing table ini nanti bisa kita lihat ketika kita simulasikan di paket tracer, bagaimana nanti misalnya dari network ini menuju ke network yang ada di sini. Perintahnya nanti seperti ini ada perintah saya buatkan, show IP OSPF network, show IP OSPF database, show IP route. Ya, masing-masing perintah ini digunakan nanti ketika kita melakukan misalnya salah satunya troubleshoot ya, troubleshooting ataupun maintenance-nya atau pemeliharaannya gitu ya. Selanjutnya di sini ada paket. Jadi paket yang disebut di sini bagaimana nanti ketika kita aktifkan di sini routing OSPF, dynamic routing OSPF-nya. Di sini kita aktifkan OSPF ya. Kemudian di sini router 2 juga kita aktifkan OSPF-nya ya. Ini router 1, kita sebut saja ini router 2 gitu. Nah, antara router 1 ini akan terkoneksi, akan bisa berhubungan
Nah, ada 5 paket ini yang saling berkirim dan menerima, ya. Pertama itu ada hello packet, database description, kemudian link state, request packet, link state update, dan link state acknowledgement, ya. Jadi kelima paket ini akan saling berinteraksi, mengirim dan membalas nantinya, mengirim dan replay gitu ya. Contoh sederhananya seperti ini. Jadi ketika di sini saya ulang lagi, jadi nanti pertama sekali si router 1 ini akan mengirimkan paket hello ketika sudah diaktifkan ya, routing OSPF ini sudah kita konfigurasi di router 1 dan di router 2 ya, ataupun sudut pandangnya kita buat terlebih dahulu dari router 1. Nah, ketika sudah kita konfigurasi si OSPF itu, router 1 ini akan mengirimkan yang namanya pertama sekali adalah paket hello ya, paket hello paket ya, hello paket. Nah, ketika router 2 ini sudah kita aktifkan juga OSPF, pastinya dia akan membalas ya, melakukan replay, mengirimkan juga paket hello ke router 1. Nah, setelah router 1 mengirimkan paket hello, kemudian router 2 membalas paket hello juga, ya, terbentuklah yang namanya, ya, seperti pembahasan kita di link state, adjacency-nya ya, adjacency pertemanan, ya. Jadi router 1 mengetahui router 2 kalau router 1 ini memiliki neighbor atau tetangga ya untuk router 2 gitu ya. Begitu juga seterusnya ya, ketika ada berapapun router yang terkoneksi ketika kita konfigurasi si routing OSPF ini, routing protokol si OSPF ini gitu ya. Nah, isi dari paket hello ini itu bahasan di bawah nanti kita bahas. Isi dari paket hello itu adalah router ID ya, router ID. Ini kita konfigurasi nanti di routernya, router ID ini. Berbeda mungkin dengan RIP atau EIGRP, itu dia tidak ada router ID nih. Jadi router ID ini berfungsi salah satunya sebagai identifikasi ketika kita konfigurasi OSPF ini untuk identifikasi si router ya, router 1 ada router ID-nya, router 2 dan selanjutnya berapapun router yang terhubung ketika kita konfigurasi si OSPF. Nah, yang kedua itu ada database description. Jadi ketika pertemanan itu ya adjacency sudah terbentuk ketika paket dikirimkan tadi dari router 1 ke router 2, kemudian router 2 juga mengirimkan paket hello, terbentuklah yang namanya ini ya, adjacency ini. Nah, selanjutnya router 1 akan mengirimkan kembali yang namanya ini paket yang namanya paket description packet ya, database description packet. Nah, apa yang dikirimkan itu ketika tadi paket hello sudah dikirimkan ya, kemudian misalnya network di router 1 ini ada 10.0.0/24. Nah, ini akan dikirimkannya untuk status route ini, status rutenya ini ke router 2. Begitu juga sebaliknya ya. Jadi ketika saya saat ini sudut pandangnya berbicara di router 1 aja ya. Nah, jadi ketika saya sebut nanti di router 1 mengirimkan rute paket atau rute status rutenya, router 2 ini juga akan mengirimkan. Sama halnya ketika nanti ada tambahan router lain gitu ya. Ada router 3 gitu. Dia akan mengirimkan juga ke network connected atau network yang terhubung langsung dengannya untuk diberitahu router 1. Tapi saya sudut pandangnya bicara di router 1 aja. Nah, network address ini 10.0.123.4 itu akan dikirimkan ke router 2. Itu langkah kedua yang dilakukan oleh si algoritma si ini ya, Dijkstra itu. Ada 5 paket di OSPF itu. Ini paket di ini ya, di OSPF-nya. Nah, ini akan dikirimkannya ke router 2. Sehingga nanti router 2 ini akan mengetahui ya network 10.0.0.0 ini, sehingga nanti misalnya ada network di sini 10.2.0.0/24. Dia akan mengetahui nanti ya, sehingga nanti kita bisa ping atau bisa terkoneksi, itu maksudnya ya. Nah, selanjutnya ada paket yang ketiga itu ada link state request. Jadi link state request ini
dimulai seperti ini. Jadi dimulai seperti ini. Jadi salah satunya, jadi ketika di sini ada penambahan network lagi gitu, anggap di sini ada router 4 gitu ya, di sini ada network address-nya, kemudian network address-nya itu 3.0.0/24. Router 2 akan menanyakan lagi, ditanyakannya ke router 1, ada lagi nggak kamu punya ini gitu, punya tetangga atau punya paket yang update untuk saya ketahui gitu. Nah, namanya nanti salah satunya yang disebut LSR ini ya, link state request packet. Nah, link state request packet ini pun dia akan link state request packet ini dia pun akan nanti bekerjanya seperti ini, selain dia menanyakan nantinya ya. Jadi topologikalnya seperti ini. Jadi ketika contohnya ada network di sini lagi ya, di sini saya contohkan ada router 5 gitu. Di sini networknya anggap aja 172.16.0.0/24 gitu. Nah, ketika jalur ini terputus atau file atau down gitu ya, saja banyak sebab ketika terjadi file ini ya. Nah, si router 5 ini akan menanyakan, selain lewat jalur router 4, saya mau menuju ke router 1 di sini, ada jalur lain nggak gitu. Nah, ketika nanti misalnya di sini ada jalur langsung gitu ya, ada jalur langsung melewati misalnya router 6. Nah, si router 4 dan router 1 akan memberitahu router 5 ya. Itu secara otomatis ini ya. Ini bicara yang saya ilustrasikan ini itu secara otomatis nanti ketika kita sudah konfigurasi si OSPF itu di router. Ya. Kemudian akan diberitahukannya untuk router 5 itu bisa melewati router 6 gitu. Untuk ke router 1 gitu. Nah, kemudian diupdate lah paketnya si router 5 ini di router 1, kemudian di router 4, kemudian di router 6 ini. Jadi kalau si router 5 nanti bisa melewati router 6 ke router 1 gitu. Kemudian nanti terjadilah namanya paket ini LSR, kemudian ini nanti paket namanya LSU gitu ya. Paket LSU-nya untuk ketika ada tautan atau linknya gagal gitu atau perubahan topologi lainnya gitu ya. Jadi kalau saya rangkum di sini sebentar ya biar tergambar. Saya buat satu lagi di sini. News. Ya, seperti ini router 1 gitu ya. Ini terhubung ke router 2 gitu ya. Ini tadi yang maksud saya, pertama sekali kan mengirimkan paket hello. Kemudian router 2 juga membalas dengan hello gitu ya. Ya, kemudian selanjutnya setelah hello ini saling berkirim antara router 1 dan router 2, terbentuklah paket yang disebut adjacency ya. Adjacency atau pertemanan ya kalau bahasanya. Nah, selanjutnya setelah terbentuk adjacency ini, router 1 akan mengirimkan lagi yang namanya paket DBD, database description ya, ke router 2. Jadi database description ini itu berisi tadi kalau paket hello itu berisi router ID ya. Nah, kalau DBD ini berisi network address salah satunya. .0/24 akan dikirimkan ini ke router 2 gitu ya. Dikirimkan ke router 2. Nah, router 2 pun seperti itu ya. Jadi ketika ada network lagi yang lain seperti itu yang terhubung langsung dengannya ya. Kemudian setelah DPD dikirimkan, ada yang namanya paket LSR atau link state request. Jadi salah satunya nanya lagi si router 2, router 1 punya adalah data update terbaru nggak gitu. Misalnya dari router 1 ini terhubung ke router 3 contohnya. Ada network 172.16.0.0/24
24. Nah, ini akan diberitahu oleh router 2 ya, melewati router 1 ini, ada ini gitu, router 3 yang terhubung dengan saya gitu ya, diberitahu. Jadi router 2 ini akan catat, itu yang disebut salah satunya tadi ini ya, database topologi. Database topologi, dia akan catatnya. Yang pertama tadi 10.0.0.0 ya, kemudian 172.16.0.0. Dia kan catat di memorinya, di memori router 2 ini. Supaya nanti router 2 mengetahui network di router 1, sebaliknya juga seperti itu, router 1 mengetahui network di router 3, sebaliknya juga seperti itu, dan juga router 3 ke router 2 yang tidak terhubung langsung ini, itu bisa saling terkoneksi gitu ya. Nah, kemudian setelah paket LSR ini juga kegunaannya atau peruntukannya, ketika ini router 3 ke router 1 ini mengalami file gitu ya. Nah, router 3 ini akan nyari tahu menuju ke misalnya ke router 2 ini. Selain dari router 1 saya bisa lewat router ini gitu, bisa lewat router 4 gitu ke router 2 ya. Paket update, kemudian dikirimlah paket update tadi yang disebut link state update gitu. Sampai nanti paket ini saling konvergen ya, saling terkoneksi, mengetahui satu dengan yang lain dan terkoneksi ke semuanya dengan nanti LSACK-nya ya, link state acknowledgement-nya ya. Di sini nanti ada penjelasannya. Nah, ini paket terakhirnya, paket link state acknowledgement-nya ya. Sehingga network ini konvergen lah dia gitu ya, terkoneksi. Jadi semua ketika kita berbicara ini ya, kita bicara OSPF, routing protokol OSPF ini gitu ya. Ini diterapkan nanti bisa di organisasi atau perusahaan ataupun service provider ya. Nah, untuk apa? Supaya nanti penggunanya itu ini kita sebagai user kita bisa akses. Misalnya di sini ada ISP gitu ya. Nah, di sini ada edge router ESP gitu ya. Kemudian di sini topologikalnya CSP gitu ya, terkoneksi. Banyak lah gitu ya. Saya gambar ke bawah jadinya nih ya. Nah, kemudian ini dia terkoneksi dengan upstreamnya nanti global internet. Di global internet ini ya, itu bicaranya nanti banyak ya di global internet, ada media sosial, ya, ada aplikasi inilah yang berbasis HTTPS atau HTTP ya, kemudian ada yang desktop, ada kita menggunakan remote desktop, banyak hal yang kita lakukan ke global internet itu ya, bisa VPN gitu ya. Ini misalnya customernya gitu ya, customernya Soho atau rumahan gitu ya, ini ada rumah gitu ya. Nah, service provider ini dia menerapkan nanti konektivitas di sini SPF ya, SPF gitu ya. Ini bisa dipakai, harus dibedakan ya ketika nanti kita bicara internal gateway protokol dan ini ya, eksterior itu berbeda. Nah, SPF ini salah satunya sih ini ya, internal gateway protokol ya. Nah, OSPF di sini itulah tadi yang kita bahas tadi, bagaimana router-router ini saling berkirim gitu. Tujuannya nanti untuk ini, untuk misalnya di sini ada lagi customer-nya gitu ya, customer endpoint-nya gitu. Contohnya rumah kita lah gitu, rumah kita kan ada service provider yang kita sewa gitu ya. Nah, kita bisa terkoneksi nanti ke kita misalnya di sini buka pakai handphone atau pakai browser di laptop, buka Facebook gitu ya. Kemudian banyak lah gitu ya, Instagram. Saya sebutin yang ini aja, yang media sosial biar ini. Ya, ya. Kemudian seperti ini. Jadi OSPF ini diterapkan ketika pun ini contohnya ISP gitu, organisasi misalnya
Di sini organisasi misalnya perbankan itu kan punya banyak cabang gitu ya, ada branch-nya gitu ya. Ini networknya, ini misalnya di Surabaya, ini ada di Medan gitu ya. Nah, mereka menerapkan OSPF ini gitu. Jadi, routing protokol OSPF ini banyak keunggulannya. Jadi, nanti bisa dilihat, dibaca-baca ya, keunggulannya apa saja. Selain nanti kita bahas teknik dan penerapannya. Jadi seperti ini ya, untuk apa sih si routing protokol ini kita bahas gitu. Nah, tujuannya seperti ini, supaya nanti kita bisa ini melakukan aktivitas di global internet melewati service provider yang kita sewa, salah satunya gitu. Jadi dengan kehadiran OSPF ini diterapkanlah dia di network infrastruktur seperti ini gitu ya. Untuk kita yang membuka ini tadi bisa kebuka nanti di sini. Di sini kan ada misalnya servernya Facebook gitu ya. Ini bisa kita akses gitu. Nah, kerjanya si routing protokol inilah gitu, salah satu bagaimana kita bisa akses si Facebook ini ke global internet, gitu ya. Nah, selanjutnya di sini kita bicara link state operation. Ini tadi sampai di di sini kita bicara link state operation. Jadi OSPF itu memiliki kelebihan untuk memelihara informasi routing. Router OSPF melakukan proses routing pada link untuk mencapai konvergensi adalah sebagai berikut. Nah, jadi ketika kita bicara konvergensi nih, ini tadi yang disebut konvergensi itu, kita bisa buka ini. Di sini kan banyak di global internet itu ya, ada Instagram gitu ya, ada YouTube, ya, ada apa lagi? Ada TikTok, ada Amazon, ya, ada Tokopedia, ada apa lagi ya? Ada Shopee, ya, banyaklah gitu yang bisa kita akses. Nah, ini yang disebut nanti konvergen. Kita bisa akses salah satu konvergen itu seperti itu biar tergambar maksud saya. Walaupun nanti konvergen itu dia berada di infrastruktur ini gitu ya. Ketika kita terapkan OSPF ini. Jadi, ketika untuk mencapai konvergen itu, jadi ada beberapa ini proses yang dilakukan. Nah, namanya itu link state. Jadi ingat ya link state itu. Jadi ketika bicara link state seperti di bahasan link state itu saya jelaskan link state itu link ini, kabel ini port interface, kemudian ada kabelnya menuju misalnya ini router 1, ini router 2, ini dia ya, kabel ke sini gitu. Itu link. Jadi state itu nanti konektivitasnya ada berupa IP address-nya dan lain-lain gitu ya. Nah, yang pertama itu prosesnya ada establish neighbor adjacencies. Jadi ini bahasan sebelumnya juga. Jadi bagaimana proses hello paket ini dikirimkan gitu ya. Saling mengirim. Jadi kalau di sini sudah diaktifkan OSPF, ya. Di sini sudah diaktifkan OSPF, di sini sudah diaktifkan OSPF. Kemudian di sini sudah diaktifkan OSPF juga ya. Masing-masing router ini router 1, router 2, router 3 ya. Ini ada router 4, kemudian ini router 5 gitu ya. Mereka akan saling mengirimkan paket hello ini tadi, yaitu namanya establish neighbor adjacencies ya. Itu masih paket hello-nya gitu ya. Saling mengirim mereka ini tanda panah bolak-balik ini artinya dia dari router 1 mengirim paket hello, router 2 ke router 1 mengirim paket hello gitu ya. Nah, seperti itu supaya mereka nanti konvergen gitu. Tapi pertama kali step-nya itu masih proses paket hello ya. Nah, yang kedua itu ada yang namanya exchange link state advertisement. Jadi setelah proses adjacency, jadi proses adjacency tadi sudah masih ingat ya. Jadi paket hello itu saling mengirim, kemudian terbentuklah pertemanan ini ya. Nah, ada istilah lagi di sini namanya link state advertisement. Jadi setelah proses adjacency terbentuk, setelah pengiriman paket hello yang pertama tadi ya, tahap pertama tadi, router kemudian bertukar link state advertisement atau LSA. LSA ini berisi rute dan biaya. Biaya itu artinya cost nantinya ya. Setiap link tautan atau path yang terhubung langsung, yang connected directly. Jadi kalau terhubung langsung, bahasa
Inggris itu directly connected gitu ya. Ini nanti isinya itu, isi dari LSA, ini LSA ya. LSA itu isinya ada, ini sebenarnya, jadi gini, di LSA ini tadi kan ada paket-paket tadi ya, ada pertama itu ada jenis paketnya ada Hello gitu ya, kemudian ada DBD, kemudian ada LSR, Link State Request, kemudian ada LSU, kemudian LSACK. Nah ini semua itu adalah LSA, Link State Advertisement ini gitu ya. Nah tapi LSA ini di sini isi paketnya itu rute dan cost setiap link yang terhubung. Nah maksudnya itu ketika proses semua ini sudah terjadi dari hello sampai LSW ini sampai update, nah LSA ini akan berkirim juga paketnya. Isinya itu nanti ini network address ini dan cost, ini cost ya, warna hijau ini cost. Nanti bicara cost ini nanti berkaitan dengan bandwidth interface. Nanti kita bisa hitung bandwidth interface ya. Nah, dari mana dapat ini? 2, 20, 2, 10. Itu nanti berkaitan dengan ini ya, bandwidth interface. Ya, ini isinya dari LSA itu. Dikirimkannya gitu. Setelah proses tadi ya. Di sini kan banyak proses tadi, ada hello, ada DPD, ada LSR gitu ya. Nah, kemudian mereka akan saling mengirimkan atau exchange ya, exchange atau ini ya proses pertukaran LSA. Jadi sama seperti paket hello tadi, ini paket LSA seperti itu juga ya, antar semua routernya. Nah, yang ketiga, jadi setelah semua sampai proses LSA tadi, nah ya, di sini ada tahap ketiga, build the topology table ya. Jadi disinilah eh, setiap router ini saya bicaranya sudut pandangnya untuk router 1 ya. Nanti ketika router 1 seperti itu, untuk router 2, router 3, 4, 5 seperti itu juga ya. Supaya tidak panjang, jadi saya bicara dari sudut pandang router 1 saja. Jadi setelah proses LSA tadi sudah done ya, sudah selesai. Ini sebenarnya saya ini sedikit overview setiap pembahasan. Jadi sebenarnya semua proses ini tadi dilakukan secara cepat ya. Ini hanya ilustrasi aja, jadi bukan tahapan setelah ini stop, setelah ini jalan lagi stop, jalan lagi enggak ya. Walaupun memang nanti runutnya seperti itu, tapi dilakukan secara cepat oleh algoritma Dijkstra itu ya di OSPF. Nah, setelah proses LSA itu diterima ya, masing-masing router sudah menerima, baik router 2 dari router 1 gitu ya, router 5 ke router 2, router 3 ke router 1, dan sebaliknya router 3 ke router 4, router 4 ke router 3 gitu ya. Nah, selanjutnya masing-masing router itu akan membangun yang namanya table topologinya ya. Di sini akan disimpannya nanti. Jadi di table topologi ini diisi nanti network apa saja yang terhubung di router 1 ya. Nanti di sini ada pembahasannya. Jadi di sinilah SPF algorithm itu bekerja ya. Jadi bagaimana nanti si router 1 ini akan membuat topologi database-nya ya. Berapa saja yang terhubung. Nanti lengkapnya nih ya. Isi ini tadi, isi di tabel topologi ini tersimpan di memori ya. Di ini nanti tersimpan otomatis di memori router 1 ketika kita sudah konfigurasi si OSPF. Secara otomatis nanti ini terjadi ya. Dia akan membangun tabel topologi nih dengan algoritma SPF algoritma ini ya, algoritma Dijkstra. Ini teknik dari Dijkstra itu. Shortcut first, mencari jalur terbaik ke tujuannya. Menggunakan ini ya, shortcut first ini, jalur terpendek ke tujuannya. Jadi jalur terbaiknya itu ya jalur terpendek itu untuk mencapai tujuannya. Nah, di tabel topologi nih atau LSDB ini, itu nanti isinya nih. Jadi dicatatnya. Jadi kalau saya router 1 mau ke router 2 itu ya tujuannya misalnya ini 10.5. Itu 10.5 kita lihat adanya di router 2 di network router 2 ya. Jadi kalau saya router 1 mau ke router 2 tujuannya ini gitu ya. Itu cost-nya ada 22 gitu.
Kalau rotor 1 mau ke rotor 3, tujuannya ini kita lihat 10.6 di mana ya? 10.6 itu ada di network di rotor 3 gitu ya ini. Cost-nya itu 7 gitu. Rotor 1 ke rotor 3 itu ada 15 sampai nanti bagaimana saya rotor 1 ke rotor 5 ya. Kalau ke rotor 5 itu bisa lewat rotor 3 dan rotor 4. Sini topologikal kita bisa lihat. Dari rotor 1 mau ke rotor 5 di sini, ke network rotor 5 di sini, itu bisa melewati rotor 3, rotor 4, dan rotor 5. Kenapa nggak dituliskan di sini? Coba kita lihat. Kenapa di sini nggak dituliskan dari rotor 1, rotor 2, rotor 5? Dari sini ke sini, kemudian ke sini. Tapi yang dituliskan itu dari sini, dari rotor 1 ke rotor 3, ke rotor 4, kemudian ke rotor 5. Ada yang bisa jawab? Kenapa? Karena seperti yang saya sebutkan di penjelasan sebelumnya, untuk link state itu, operasinya itu yang dilakukan ya, untuk tujuan menggunakan base path-nya, jalur terbaiknya itu berdasarkan cost, dan cost yang terkecil yang dipilihnya gitu. Nah, seperti ini kita hitung. Jadi yang dituliskannya di table topologinya ini, ya, di table topologinya ini, itu jalur terpendek menggunakan cost yang lebih sedikit. Ya, di sini bisa kita hitung dari rotor 1 mau ke rotor 5 itu kalau lewat rotor 3 cost-nya itu 5 ya. Kemudian tambah di sini nggak ada. Sebentar ya, saya lihat topologinya mana. Kalau nggak berapa di sini kemarin ya. Ini kalau sebelum di sini ya, biar sebelum ke sini kita kenapa nggak melewati rotor 1, rotor 3, rotor ke rotor 5 gitu ya. Kita lihat di sini. Jadi kalau dari rotor 1, ini rotor 1 ke rotor 5 melewati rotor ini, rotor 2, itu cost-nya itu ada 20 tambah 10 ya. Itu jumlahnya cost-nya 30. Nah, kalau dari rotor 1 itu ada 5 ya. Di sini sebut 5 kalau nggak salah di sini, 5 atau 10 ya. Atau 10 kita buat. Ini cost-nya 10, ini cost-nya 10 ya, tambah 2. Ini tambah ini 20, 27. Iya benar, di sini 10. Ingat saya. Saya lupa menuliskan di pad ini. Ini gambar saya nih. Ya, lupa saya menuliskan di pad ini. Ini ada 5 cost-nya. Kemudian ini 10, ini 10 tambah 2 untuk ke network ini ya. Itu jumlahnya 10, 20, 20 tambah 5, 25, 27. Untuk cost-nya ya. Cost-nya 27. Kalau ini 20 tambah 10, 30 tambah 2, 32. 32. Makanya dipilihnya ya, makanya dipilihnya untuk menuju rotor 5 itu dari rotor 1, dia kan melewati rotor ini ya. Ini rotor 3, rotor 4 ke rotor 5 itu. Dia akan catat sendiri nanti ya. Ini ceritanya saya ilustrasikan saja, tapi ini dilakukan nanti secara otomatis oleh si OSPP itu ketika sudah kita aktifkan di masing-masing rotor itu yang namanya routing protokol OSPP itu, gitu ya. Mudah-mudahan mengerti ya. Nanti kalau nggak mengerti bisa ditanyakan langsung ada di kolom komentar. Kemudian di sini ada pembagian lagi. Di sini untuk sisi scalable, fast convergence, kemudian tadi dari feature OSPP itu ya. Di sini ada pembagiannya, ada 2, single dan multi area. Jadi kalau single itu semua router itu dalam satu area disebut area 0 atau area backbone, area pusat atau kalau bahasanya tulang punggung ya. Jadi ketika kita ini cocoknya seperti ini gitu ya, router 1, router 2, router 3, di situ kita implementasikan dengan area backbone, area 0. Nah, area backbone ini nanti kita bisa langsung lihat ketika praktik ya, di misalnya di paket tracer. Ini kita tambahkan nanti untuk network ini. Untuk network di sini misalnya network ini 10.0, ini 172.18, kemudian ini 192 ya, 168. Nah, nanti semua ini ada di area 0 gitu kita tulis.
manual ya, di packet tracer nanti, di area 0 gitu. Area backbone. Dia harus, maksudnya dia terus terhubung gitu ke area 0 ini. Jadi ketika bicara OSPF, ketika bicara ini, kita konfigurasi ini, itu ada disebut nanti area 0 atau area backbone. Area 0 atau area backbone. Semua router yang kita konfigurasi harus terhubung ke dia gitu. Nah, bagaimana nanti multi area seperti ini yang tidak terhubung langsung gitu. Jadi itulah diterapkan nanti multi area gitu. Biasanya kan misalnya topologikalnya seperti ini gitu ya. Saya contohkan lagi. Saya buat di sini di sini saya buat new slide. Sebentar ya. Itu ada berapa nih? Lupa saya. Nah, jadi area itu bebas kita pilih dari 1 sampai ini 1 sampai 30, sorry, 1 sampai 32 bit atau 1 sampai 65xx ya, 65.000 sekian. Jadi kita bisa tentukan sendiri. Misalnya mau kita buat area 100, area 60, 65.000 gitu, boleh gitu ya. Nanti kita coba pastikan nanti ini yang 30, kalau 32 bit berarti dia sampai 256. Ini nggak bisa ya. Kalau nggak salah ini dia 65.000 sekian. Misalnya di sini kita set, misalnya di daerah atau di area, di region ini kita buat area 59 gitu ya. Ini ada router. Ini kita konfigurasi OSPF gitu ya. Ini terhubung gitu ya. Nah, kemudian ada area, ini area nolnya gitu ya. Ini area nolnya. Ini jelek banget gambarnya. Ya, ini area nolnya. Kemudian di sini ada lagi misalnya area 89 gitu. Ada routernya gitu ya. Ini yang terhubung langsung gitu ya ke sini, ke area nolnya. Ini nanti dihubungkan oleh router edge-nya ya, edge router ini. Seperti ini ya. Nah, ini multi area ini salah satunya nanti untuk fast scalable dan efisiennya ya. Bagaimana ini nanti bisa lebih baik gitu, walaupun nanti beberapa ketika LSA itu dikirimkan ada kekurangannya. Nah, ini yang disebut multi area tadi. Jadi bagaimana nanti ketika yang tidak terhubung langsung ke area 0 ini kan, kalau ini langsung terhubung ya, area 59 dan 89. Nanti ketika ada yang tidak terhubung lagi di sini gitu, networknya gitu ya, sorry, tidak terhubung. Nah, nanti kita bisa terapkan nanti konsep multi area ini dengan virtual atau dengan tunneling bisa nanti ya, tunneling. Ini bisa kita terapkan seperti itu ya. Jadi area OSPF ini diimplementasikan menggunakan beberapa area. Nah, semua harus, ini catatannya, semua harus terhubung ke area 0 atau area backbone. Jadi ketika kita set OSPF, nanti kita harus set ini area 0 dan harus terhubung nanti. Nah, jadi router yang menghubungkan area tersebut ini ya. Jadi contohnya tadi ini. Nah, ini yang disebut ABR di sini tadi. Di sini ada pengertian ABR. Ini ya, ABR. Nah, ini ABR ya. Nah, jadi yang disebut ABR itu ini yang tidak terhubung langsung ke area 0, contohnya di topological ini. Ini area 0-nya ya. Nanti router 2 ini ya yang tidak terhubung langsung ini ke sini, yang menghubungkannya antara router 1 ke router ini itu yang disebut ABR, area border router ya. Nah, seperti itu konsep multi area dan single area ini. Ini diterapkan nanti ya. Tapi yang kita bahas nanti di sini single area dulu ya. Kalau si multi area nanti di pembahasan dan video selanjutnya ya.
Nah, kemudian tipe paket, ini tadi tipe paketnya sengaja memang saya ulang-ulang di sini, jadi supaya tergambar nantinya ya. Ada hello paket, database description, link state request, link state update, dan link state acknowledgement ya, sampai di sini. Nanti di sini terakhir nanti konfirmasi ya, jenis paketnya sudah diterimanya. Berupa tadi ada hello paket ya, hello paket itu ada router ID, kemudian ada status rutenya. Status rute ini route stat, route status ya. Itu ada nanti di DBD tadi ya. Seperti itu. Nah, ini operasinya. Jadi bagaimana nanti operasi yang disebut operasi di sini ya. Proses di 5 paket tadi itu terjadi nanti dengan skema seperti ini. Di sinilah nanti akhirnya bagaimana router itu yang menghubungkan seperti ini tadi ya. Seperti ini tadi bagaimana di ISP atau di organisasi itu terhubung ya seperti ini. Nah, ini operasinya si OSPF itu. Bagaimana dia melakukan ataupun mencari jalan terbaiknya. Nanti doorstep ini di sini proses pengiriman paket hello tadi ya di doorstep. Langsung tahap kedua ada init step. Ini tahap pertama doorstep. Kemudian tahap kedua init step ya. Jadi ketika bicara init step ini, sebentar ya, saya minum dulu. Ya, jadi downstep ini artinya di sinilah proses pengiriman paket hello tadi, ya. Kemudian di init state ini dia menerima paket hello tadi, ya. Sorry mana ini tulisannya. Di sini dia receive gitu ya. Si router 2 contohnya router ini ada router 1 gitu ya. Ini router 2 gitu ya. Ya. Selanjutnya pindah ke two-way ya. Nah, di two-way state ini ya, proses pemilihan DR dan BDR. Jadi di sini sebenarnya opsional ini ya, DR dan BDR ini. Nah, di sini ada penjelasannya nanti DR dan BDR ini. Nanti saja kita bahas. Kemudian extract state ini, disinilah proses persiapan pengiriman paket tadi ya. Paket yang dikirimkan di sini adalah, sorry, ini mana ini? Ini di extract ini paket ini tadi DPD, database description ya. Kemudian di sini exchange ini pertukaran tadi saya sudah sebutkan. Jadi pertukaran paket LSA di sini tadi. Di sini proses LSA tadi ya. Link state advertisement ya. Kemudian di loading state ini, jadi sebenarnya sebelum proses exchange state ini menuju ke sini ya, menuju ke loading state ini nanti ada ini, ada seperti di flowchart itu ada, saya contohkan tambahan di sini. Di sini tambahan. Jadi di sini apakah masih sebentar ini sorry ya, pennya ini gerak-gerak ya. Apakah masih memerlukan informasi gitu, informasi rutenya ya, rute atau update lah dari router-router tetangganya. Misalnya di sini yes ya, ini yes misalnya sebentar. Ini yes gitu di sini. Yes, kembali lagi ke exchange gitu ya. Kalau no baru dia ke full state. Di sinilah dia akan convergent gitu ya. Ini proses-prosesnya tadi. Di sini juga akan dibahas juga gitu ya. Di sini saya ada marking merah ini ya, saya rubah tulisannya. Jadi doorstep itu pengiriman paket hello gitu ya.
Jadi seperti ini ceritanya, ilustrasinya. Halo, ID router saya adalah 10.16.5 10.16.51. Apakah ada router lain pada link ini gitu ya. Ini tadi pengiriman paket hello tadi gitu ya. Dia cari tetangganya ya, cari neighbor-nya gitu ya. Sebentar ya. Dia kan cari neighbor-nya gitu ya. Nah, kemudian pada router 1, jadi ketika OSPF itu diaktifkan ya, jadi transisinya jadi dari down ke ini tadi ya, pengiriman paket hello tadi gitu ya. Untuk membuat ringnya tadi, hello itu dikirimkan untuk apa? Untuk adjacency tadi ya, untuk pertemanan. Nah, paket hello ini akan mengirimkan multicast ya, alamatnya itu multicast. Kalau si RIP kemarin kan broadcast gitu ya. Nah, kalau si multicast ini itu alamatnya 224.0.0.5. Kalau broadcast kemarin kan ya 255, 255, 255, 255. Ini ya. Iya, 256. Ya, dia akan mengirimkan. Sebenarnya multicast ini kalau di jaringan yang sama, ada nanti tipe jaringan di OSPF itu, multicast network itu ya, itu sebenarnya sama paket multicast itu dengan broadcast ketika dia di network yang sama. Tapi nanti pembahasannya itu paralel dengan DR dan BDR tadi, ya. Nah, seperti ini ya proses down state ke init state ini ya. Di proses itu ketika OSPF sudah diaktifkan, router 1 mengirimkan paket hello, kemudian dibalas oleh router 2, terbentuk adjacency, pertemanan, router 1 mengetahui, gitu ya. Dia mengirimkan paket hello ini ya, dengan multicast ini diingat, dengan multicast. Nah, isi dari hello paket ini adalah router ID. Router ID itu apa? Ya berupa IP address juga nanti, misalnya ini gitu ya. Gitu, berupa IP address juga nanti router ID itu. Nah, selanjutnya router 2 menerima paket dari router 1, kemudian menambahkan, di sini ditambahkannya. Ini sebaliknya nanti ya. Jadi router 2 itu akan mengirimkan unicast satu arah gitu ya ke router 1. Gitu ya. Dia akan kasih tahu kalau juga di router saya adalah 10.16.5.2 itu kata si router 2 ke router 1. Di sini yang di sini 5.2, ini 5.1 ya. Nah, proses two state ini ada catatannya ya. Jika dua router yang berdekatan saling berhubungan melalui link point to point, maka kedua router tersebut beralih dari keadaan two state ke fase sinkron database. Artinya nih dia langsung ke proses ini tadi, proses selesainya dicatatkan di memori router itu kan, ya di full state di sini ya, full state ini. Di situ sudah sinkron nantinya semuanya, network address sampai network address diketahui oleh masing-masing router gitu ya. Tapi catatannya ada di sini. Kalau di proses two-way state ini, jika melalui link point to point ya. Jadi link point to point ini di tipe jaringan itu, itu saya review sedikit ya. Ada koneksi yang namanya point to point gitu ya, point to point. Nah, kalau di packet tracer itu diimplementasi di dunia nyatanya itu pakai serial port. Nah, kalau di packet tracer itu kalau digambarkan koneksi itu pakai gini, ini router. Nah, linknya itu pakai ini, pakai koneksi yang gini, warna merah. Nah, gini. Itu koneksi point to point itu ya. Koneksi itu point to point. Dia pakai serial itu, pakai serial ya. Nah, itu pakai serial dia langsung full state di sini ya, full state. Tapi kalau dia menggunakan Ethernet, Ethernet itu interface yang maksudnya ya, interface-nya Ethernet gitu. Interface port itu Ethernet. Berarti pakai kabel, contohnya ada STP atau UTP gitu ya. Nah,
Jika router saling berhubungan melalui network Ethernet, maka DR router yang ditunjuk dan BD router harus dipilih. Artinya itu gini, itu bahasanya nanti di DR dan BDR itu seperti ini. Jadi tipe jaringan itu ada point to point, ada kemudian ada Ethernet gitu ya. Nanti bisa dilihat lengkapnya tipe jaringan itu. Nah, supaya apa ya? Jadi bicaranya seperti ini, saya langsung lompat ke sini. Jadi kenapa BDR dan BDR itu diperlukan ketika proses two-way state tadi? Jadi ketika network multi akses, ini yang merupakan tantangan atau hal yang jadi kendala di OSPF itu. Jadi contohnya seperti ini. Ada router 2, ya, router 3, router 4 gitu ya, router 5. Nah, paket hello tadi akan dikirimkan ya, sehingga membentuk adjacency. Kemudian setelah adjacency ada paket DPD ya. Nah, di selanjutnya ada namanya paket LSA ini ya, link state advertisement ini ya. Nah, link state advertisement ini itu yang menjadi kendalanya si pengiriman di topological ketika kita konfigurasi OSPF. Kenapa? Karena dia ada yang namanya flooding ini, dibanjirinya. Jadi pengirimannya selalu ya. Selalu itu artinya router 1 ketika mengirimkan paket LSA gitu. Router 1 ini dikirimkannya paket LSA ini ke router 4 gitu. Nah, router 4 ini akan dirangkumnya, dicatatnya dulu. Dia akan mengirimkan lagi ke router 1, ke router 2, ke router 3, ke router 5. Router 5 yang menerima paket LSA, dia akan mengirimkan lagi ke router 4, ke router 3. Nah, proses itu semua tidak diperlukan. Nah, bagaimana perhitungan adjacency itu? Seperti ini. Jadi kalau ada 5 router, ya, di sini ada 5 router ya. Jadi ketika ada 5 router, rumusnya seperti ini. Rumusnya itu N ini jumlah routernya ya. Jumlah routernya. N dikali N dikurang 1 bagi 2 adjacencies. Jadi kalau ada 10 router, coba kita hitung. Ada 10 router berarti, ada 5 router berarti 5 dikurang 1 dibagi 2. Ini berarti 5 dikali 4, 20 bagi 2. Sama dengan ini hasilnya ada 10 ya. Ada 10 LSA itu saling berkirim. Ini masih ketika ada 5 router, tapi coba kita bayangkan ada 100 gitu. 100 router, berarti ini 100 dikurang 1 dibagi 2 gitu ya. Sama dengan 100 dikali ya, tadi dikali maksudnya. 100 ini di 100, ini 5 dikali 4, ini 100 dikali 99. 100 dikali 99 dibagi 2. Coba nanti dibagi. Ini ada 4.000 adjacency yang akan saling kirim dan menerima gitu ya. Nah, ilustrasinya seperti ini. Jadi ketika bicara adjacency itu dia paket flooding sebenarnya yang tidak diperlukan di network OSP, di konfigurasi si OSPF itu gitu ya. Tadi ini supaya jangan melompat ya. Yang perlu dicatat dia kalau kita pakai Ethernet ya, Ethernet yang adanya flooding ini, flooding LSA ya. Nah, kemudian sudah tahu ya rumusnya. Jadi ini ketika ada 100 gitu, udah 4.000 adjacencies yang saling mengirim dan menerima. Ilustrasinya seperti ini ya. Jadi ketika router 2 gitu, dia punya paket LSA, saya punya LSA ini, dikirimkannya itu ke router 1 ya. Nah, ketika router 1 menerima, dia akan mengirimkan lagi ke sini, ke sini, ke sini gitu ya. Dan itu dilakukan terus-menerus gitu ya, oleh router tersebut gitu. Itu yang mengganggu nanti, menjadikan crowded link itu gitu ya. Jadi ketika saya ilustrasikan di sini, di gambar sebelumnya ini tadi. Jadi ketika ini terjadi flooding di network ini, ini akan melambat, slow ya. Konektivitas ke sini jadi slow gitu, lambat. Nah,
lambatlah ketika kita buka Facebook itu. Tentu sebagai pelanggan biasanya ini kan tidak terima kalau lambat. Itu yang harus dihindari ketika kita konfigurasi OSPF di EGP untuk network infrastruktur itu ya. Nah itu ini ceritanya DR dan BDR ini dilakukan nanti otomatis ya, ini hanya ilustrasi aja. Ketika kita sudah konfigurasi OSPF itu akan dilakukan otomatis oleh algoritma si Dijkstra itu ketika kita sudah konfigurasi si OSPF itu. Tapi inilah cara kerjanya OSPF itu, gitu ya. Nah itu paket LSA tadi. Nah tapi kalau kita menggunakan ini di two-way state tadi, ada opsionalnya ketika menggunakan Ethernet, ada nanti dibentuknya router DR dan router BDR. Ini untuk backupnya ya. Ini singkatan dari design router, ini backup designated router, gitu ya. Itu. Jadi contohnya nih router 2, LSA saya ini 10.1.1.1. Dia hanya mengirimkan ini ya. Perhatikan yang warna merah, ini dikirimkannya satu ke sini, satu ke sini, satu ke sini. Nanti router satu juga mengirimkan lagi gitu ya. Nah, yang dikirimkannya hanya ke DR, ke router DR, hanya ke router DR, hanya ke router DR di send router, ya, hanya ke router DR. Jadi tidak dikirimkannya ke semua. Itu gunanya tadi ini si two-way state ini tadi. Prosesnya ada opsional. Jadi ketika menggunakan Ethernet gitu ya, proses ini tadi ya, di sini ada DR dan BDR ini tadi menuju ke DBD ini. Di sini kan tadi masih proses LSA-nya gitu ya, itu ya. Mudah-mudahan nggak bingung ya. Nanti ditanyakan misalnya ada pertanyaan. Nah, tahap ini, tahap ini saya sebutkan tadi pengiriman pakai DBD. Router 2 memiliki ID tertinggi menjadi master dan akan mengirim LSDB dalam pakai DBD. Ini router tertinggi ini ketika tidak ada router ID nantinya ya. Tapi kalau kita set router ID atau IP loopback di router itu, ini tidak akan terjadi gitu. Nah, proses ekstraksi ini, jadi router itu beralih dari sinkron database ya. Jadi proses-proses tadi semua selesai dari hello ya, kemudian sampai seterusnya, kemudian dalam keadaan ekstrak, bukan master dan slave ini artinya tadi link main dan backup tadi. Nah, DPD itu akan dikirimkanlah oleh si ekstrak ini, proses ekstrak ini ya. Dari proses tadi ya, down state, kemudian di sini tadi ada init, to way, kemudian proses ekstrak. Ini proses-prosesnya ya. Nah, kemudian di sini prosesnya bisa dilihat lagi sinkronisasinya. Jadi dia akan mengirimkan, bisa dilihat ya. Jadi tab DBD ini berikut summary LSDBDR1, kemudian dia LSCK gitu. LSCK ini dia confirm gitu ya. Terima kasih katanya gitu. Dia confirm ketika sudah dinyatakan sinkron nantinya antar router 1 mengirimkan router 2, router 2 ke router 1 gitu. Saling mengetahui dari proses ini ya, exchange gitu ya. Sampai nanti proses loading ini, jadi membandingkan informasi yang diterima. LSDB ini, ingat ya, LSDB ini link state database, jadi paket itu nanti isinya tuh network address-nya gitu, network address salah satunya ya. Dari awal tadi, dari paket hello tadi, hello paket kan router ID gitu ya. Hello paket router ID ya. Jadi nanti semua ini proses-proses ini dicatatnya di memori ininya ya, di memori routernya. Jadi ini R1 memerlukan informasi lebih lanjut untuk network 10.6 berikut entry-nya gitu. Ini tadi cerita saya di awal tadi ya. LSR ke LSU di update-nya, kemudian LSCK, thank you gitu ya. Maksudnya dia confirm, oke, saya sudah catat gitu. Proses ini tadi supaya jangan bingung ya, saya ulang di sini. Ya, saya coret-coret di sini tadi. Nah, ini tadi gitu ya.
prosesnya hello dari router 2, adjacency, kemudian pengiriman pakai DPD merupakan network address-nya, LSR-nya, ada lagi nggak tambahan router 1 yang terhubung denganmu. Di sana ada lagi yang terhubung lagi gitu ya. Di sini router 4 gitu ya. Ada lagi router 5. Nah, router 1 kan ngasih tahu ke router 2 melalui paket LSR ini ya. Kemudian akan di-update lagi dengan link state update gitu ya. Oh ada kata si router 1, ada ini router 3, router 4, dan router 5. Dikirimlah nanti paket LSU-nya, paket update-nya gitu ya. Inilah dia tadi, diceritakan lagi ya. Sampai network itu nanti full state convergent. Jadi terjadi setiap 30 menit. Yang dimaksud 30 menit ini nanti proses ini ya, bukan keseluruhan proses, tapi nanti proses bagaimana dari down state tadi ke full state ini ya. Nah, selanjutnya di sini ada konfigurasinya ya. Konfigurasi itu sebelum di tahap konfigurasi OSPF-nya, di sini kita akan bahas sedikit untuk bukan konsep, tapi bagaimana kita konfigurasi si OSPF itu. Teorinya memang banyak untuk si OSPF ini, istilah-istilahnya juga, tapi konfigurasinya cuma sedikit gitu, beberapa baris saja gitu ya. Nah, OSPF versi 2 itu diaktifkan menggunakan router OSPF. Jadi kalau di CLI di Global Configuration Mode itu, kita ketikkan aja router OSPF. Proses ID ini terserah mau kita pilih berapa. Jumlahnya itu ada ini yang saya sebut XX tadi 65, 535. Misalnya sini 322 gitu. Ya, router OSPF 322 gitu ya. Nah, nilai proses ID itu ini bersifat lokal, jadi kita bisa pilih dari 1 sampai sekian ini gitu ya, 65, 535. Nah, tidak harus sama, misalnya di sini nanti untuk router 1 322, di sini bisa 535, di sini bisa 235, terserah kita gitu ya. Itu nanti untuk si multi area khususnya. Ya, seperti itu. Kemudian ini ada router ID. Ini router ID ini untuk identifikasi alamatnya si router itu, jenis dia bukan jenis tapi identitasnya gitu, identitas dari si router itu gitu ya. Itu namanya router ID. Salah satunya adalah identitasnya yang disebut router ID itu. Beda dengan RIP dan JRP, dia tidak punya ini ya, router ID. Itu juga dikonfigurasi nanti ya router ID ini. Jadi kalau nggak kita konfigurasi, jadi sebelumnya saya bacakan router ID harus kita konfigurasi. Jadi kalau ketika kita konfigurasi ada 3 kriteria yang kita bisa buat. ID router dikonfigurasi secara eksplisit menggunakan perintah router ID. Jika router ID tidak dikonfigurasi secara eksplisit, router ID akan memilih IP versi 4 tertinggi dari sebuah interface loopback. Jika tidak ada interface loopback yang dikonfigurasi, maka router memilih alamat IP aktif tertinggi. Nah, ini ada runutnya gitu ya. Jadi ini flowchart-nya. Contohnya seperti ini. Di topological ini aja ya. Nah, di sini topological ini, di sini harus kita set router ID. Nanti router ID konfigurasinya ya. Nah, kalau nggak kita konfigurasi router ID, nanti ada IP loopback namanya, IP di interface gitu ya, IP loopback. Dia kan secara otomatis OSPF itu akan memilih yang tertinggi, misalnya 1.1.1 IP loopback-nya 2.2.2. Nah, dia akan memilih yang misalnya lagi 3.3.3. Nah, OSPF itu akan memilih yang tertinggi nih. Kalaupun IP loopback ini tidak kita konfigurasi, dia akan memilih IP address tertinggi. Coba perhatikan ini 172. Misalnya di dalam router ini 172, kemudian ada 10.0.0. Dia akan memilih ini, secara otomatis diambilnya gitu. Gitu ya, ketika kita udah set router ID, baiknya kita set ya. Konfigurasinya sederhana, perintahnya router ID ya. Contohnya seperti ini, router ID untuk router 1 ini gitu ya. Untuk router 2 ini, untuk router 3 ini. Contoh konfigurasinya seperti ini. Misalnya di router 1, router OSPF 10 gitu ya. Router ID-nya 1.1.1.1 gitu. Di router 2, router OSPF ini tadi ya, proses ID tadi 10
20, 30 tidak harus sama gitu. Antar router 1, router 2, dan router 3 tidak harus sama. Kemudian router ID untuk router 2, 2222. OSPF, router OSPF 30 untuk router 3 nih ya. Router ID-nya 3333 gitu ya. Itu. Nah, untuk berbeda dengan RIP, kalau di OSPF ini kita menggunakan wildcard mask ya. Jadi ketika langsung saja di ini. Jadi ketika ini router 1 kita konfigurasi misalnya router OSPF 69. Kalau di RIP itu langsung network gitu ya. Network 172.16.30.0 enter gitu ya. Nah, kalau di OSPF itu namanya ada router ID, ada wildcard mask. Wildcard mask ini kebalikan dari subnet mask ya. Misalnya subnet masknya ini kurangkan aja, ini rumusnya dari sini, 255 4 kali dikurangkan subnet mask, berapa, misalnya network kita ada ini 10.9.10.0/24, ini /24 ini prefixnya ya, subnet masknya ini .0 gitu, kurangkan aja nih, kurangkan 255, 255, 255, 255, ini 255, kurang ya, ini dikurang. Ini 0, ini 0, ini 0. Nah, nanti di router ini yang dituliskan gitu ya. Ini dia tadi. Kalau networknya ini 172.16.30.0 subnet masknya nih. Tapi kita buat di sini wildcard mask. Tapi memang ada beberapa iOS terbaru sekarang, ketika kita tuliskan subnet mask, itu akan otomatis dibuatnya langsung wildcard mask gitu ya. Gitu. Itu sebagai tambahan ini. Nah, areanya 0, harus kita set ini, area 0. Begitu juga seperti ini ya. Ini titik 3 berarti dia cari nanti gitu. Berarti itu misalnya prefixnya 172.16 misalnya 0.0/30. Ini kan subnet masknya 255, 255, 255, 252 gitu ya. Kita kurangkan aja 255, 255, 255, 255, 255 dikurang 252, 3 gitu ya. Ini 0, ini 0, ini 0 gitu. Nah, kita buat ini. Berarti ini subnet masknya tadi prefixnya /30. Areanya 0. Kita tentukan area backbone-nya. Gitu aja, seperti ini aja untuk konfigurasinya ya, di router 1. Nah, ya. Sekarang kita coba tes untuk ininya di packet tracer dengan topologi kali ini, ya. Kita bisa tes di packet tracer. Reference topologikalnya seperti ini, bisa dirubah untuk diimprovisasi, terserah gitu ya. Ini misalnya saya buat router 1. Saya tambahkan terlebih dahulu untuk ini ya. Untuk apa namanya? Untuk serialnya. Ini kok mati-mati sih dia. Nah, ini ya. Ini di sini sebagai router 1 ya. Ini router 2, ini router 3 gitu ya. Ini router 2, ini router 3 ya. Kemudian saya hubungkan. Ini kita perhatikan di sini, sebentar ya, saya besarkan biar nampak. Ini reference topologikalnya untuk lab kita. Untuk OSPF, tak ada interface-nya. Kita tentukan aja langsung ya di sini tadi. Ini kita buat kabel serialnya 00. Bisa diikuti ya, kalau mau diikuti. Di sini 01, sini 00. Silahkan diikuti kalau mau diikuti. Ya. Oh, ini ada.
Kita ini dulu ya, kita tuliskan biar nanti ketika kita konfigurasi kita lebih ini mudah melihatnya. Ini tadi 00, ini 00, ini 01, ini 00. Gitu ya. Untuk IP address-nya di sini saya lihat ini mana tadi dia yang kelihatan. Nah ini 172.16.1. Di sini kita buat switch-nya. Switch dulu ya, ini dulu. Switch dulu, sebentar ya. Ini saja switch-nya. Ini switch di sini. Ini switch di sini. Ini switch 1. Ini switch 2. Ini switch 3 ya. Ini koneksinya langsung otomatis kita pilih. Nah, kemudian ini pakai gig 00 ya. Gak apa-apa disesuaikan juga nanti ya. Kemudian di sini 172.16.1 untuk networknya. 172.16.1.0/24 ya di sini. Untuk poin-poinnya 16.3, 16.2, 16.10. Kurang ininya sorry tadi ya, udah kurang ini. Untuk ini di sini serial ini 1 itu 1. 1 1. Sorry. Ini bisa ditambahkan PC ya. Jadi nanti kita verifikasi biar kelihatan untuk misalnya kita lakukan pengiriman paket ICMP gitu ya. Ini juga kita tambahkan untuk di sini, kemudian untuk di sini ya. Ini PC 2, ini PC 3. Ya. Kemudian ini untuk IP tier atau point-to-point-nya sini 3 tadi di topological reference-nya. Ini 3. Untuk ini 2 di sini. Sini 2 ya. Ini 2. So, kita lihat lagi yang besar tadi full. 72 untuk internet tidak usah kita konfigurasi terlebih dahulu ya. 192 ini 10.4 di sini 10.8. 10.4 di sini 10.8. 192 168 10.4 di sini 130. Kemudian ini titik sini titik 8 ya. Ini connect
sipirnya ya. Untuk networknya itu 10.0/24 0/24. Ini ada tanda titik ya. Ya, ini ya. Nah, kemudian kita buat untuk ini ya, untuk koneksinya. Kita titik 1, titik 2, kita buat ini ya. Ini IP-nya nanti titik 1 di sini, di interface ini ya maksud saya. Di sini interface ini titik 1 ya, biar seragam ya. Di sini titik 2, ini titik 2 ya. Kemudian ini nanti titik 9, ini 10.8, di sini titik 9, kemudian titik 10 ya. Titik 9, ini titik 10. Kalau nanti ini di sini nih ya, titik 1 di sini. Semua titik 1 nanti untuk ke arah workstation-nya. Kita set. Nah, kita set terlebih dahulu ini ya, untuk koneksinya. Masuk ke CLI-nya, kemudian enable, configure terminal, ya. Kita set interface real 0/0/0, IP address-nya 172.16.3.1, itu 2553 kali, enter, no shutdown. Kemudian kita masuk ke interface, itu gig dia ya. Oh iya, ini semua gig ya, yang ke sini. Kayak gig 0/0/0, ini ya. Ini 2 kali ya, kalau router. Ini untuk arah workstation-nya ya. Terserah beda, nggak harus ini ya, bisa berbeda ya. Untuk interface topologinya juga berbeda, boleh gitu ya. Kemudian gig 0/0, no shutdown, IP address 172.16.1.1, ini prefixnya /24, no shutdown ya. Exit, kita save, copy, run, startup. Kemudian di router 2, ini arah yang ke router 1 ya, enable, configure terminal. Tadi saya lupa browse name ini R2 ya. Interface SE000, ini ke router 1, IP address-nya 172.16.3, tadi ini titik 2 ya, ini /24 juga, no shutdown. Kemudian ke arah workstation-nya, interface gig 0/0, IP address 172.16.2.1, ini /24 juga, titik 0, kemudian no shutdown. Oh, ini juga belum. Ke arah ini ya, router 3. Configure terminal hostname R1. Kemudian interface real 0/0/1. IP address-nya tadi 192.168. Nah, di sini kita buat 3 ya ini untuk subnet ini. Di sini titik, di sini titik 5. Yang ini titik 6, yang router ininya ya, router ini titik 5 maksud saya ini untuk interface ini. Di sini titik 6 untuk subnet ini. Nah, di sini 168.10.5, ini 255.252 ya, no shutdown. Kemudian ini serial interface real 0/0/1 ya, ini tadi itu titik 9, IP address 192.168.10.9, itu subnet masknya 252 juga, no shutdown ya. Ini harusnya untuk koneksi peer point to point ini sudah bisa konfigurasi sendiri ya. Nanti yang kita fokuskan untuk SPF-nya saja.
enable configure terminal interface SE 0/0/0 IP address 192.168.10 titik di sini tadi titik 10 ini 255.255.0 kemudian interface SE 0/0/1 itu IP address 192.168.10.6 tadi ya 255 ini 252 exit interface ini karena workstation-nya GX0/0 IP address tadi 192.168.1.1 55 ini 124 ya set copy running startup config. Nah ini kenapa belum hidup nih SE01 ini exit seorang terlihat apa yang terjadi di sini dia tidak up. Kemudian di sini configure terminal hostname R3 hostname R3 interface SE 0/0/3 interface SE 0/0/3 no shutdown ya. Ini tadi configure terminal interface SE 0/0/1 no shutdown. Kita verify terlebih dahulu ya. Ini sudah. Oke. Ini belum up, berarti run itu SE00 ya ke router 2. Masih shutdown. Configure terminal interface SE 0/0 no shutdown. Oh, overlaps 10.10. Oh, serial ini no IP address ini ya. Di sini tadi seorang harusnya 9 di sini ya untuk SE01-nya. Kita lihat dulu ini sudah pas. Ini sudah pas 9, sudah pas. Sudah pas ya. Kemudian di sini tadi IP address overlaps ini 252. Enter, oke. Kita verify ya, ping 192.168. Sorry, biar kelihatan ya. Sini tadi udah, di sini aja kursor diletak ya, biar nampak. Itu sudah. Nah, kalau dari sini sampai sini kita kan bisa ping, tapi kalau networknya tidak terhubung langsung, kita tidak akan bisa ping. So kita verify dari sini ya. Sorry, di sini tadi IP-nya 172.16.1.10, kita buat aja titik 10. Ini 124, kemudian gateway-nya 116.1.1. Nah, ini kita bisa ke 1, harusnya sudah bisa gitu ya. 1.1, tapi nanti network selanjutnya, nah ini sudah bisa. Network yang di atasnya 3.1 gitu. Ping 172.16.3 yang ada di router yang di SE00. Nah, dia belum reachable ya, karena dia nggak mengetahui. Ini tadi ya, 172.16.3.1 yang ada di SE00. Nah, selanjutnya sini, setelah itu kita set ini ya, router ID kita tentukan, kita ikuti aja nih, router ID ini sini 111, 222, 333.
Ini kita set configure OSPF-nya terlebih dahulu. Configure router OSPF, ini saya buat misalnya 79 gitu ya. Enter. Router ID, ini 1.1.1, enter. Ya. Nah, di sini kita bisa aktifkan OSPF juga di interface yang mengarah ke router 1 dari router 2. Kita bisa lihat nanti untuk paket hello-nya ya. Router OSPF, misalnya di sini tadi 79, di sini 89. Router ID ya. Sini 222, enter. Nah, apakah kalau di router ID ini sudah ada ya untuk adjacency-nya? Coba kita tunggu ya. Sebentar. Kita tunggu. Nah, kita lanjut dulu ya. Di router 3 belum muncul untuk paket hello-nya. Di router 3 saya buat tadi 89, configure terminal, router OSPF, di sini 99 saya buat untuk proses ID-nya. Kemudian router ID, ini 3, enter, ini ya bisa dilihat di sini. Nah, kemudian OSPF-nya ini. Nah, kita buat itu yang terhubung ya. Kalau di sini tadi exit biar kelihatan. Di sini kita mulai router OSPF. Tadi ini 79 ya. Networknya berapa saja tadi? Networknya ada 172.16.1.0, wildcard mask-nya 0.0.0, 255, area 0, ini jangan lupa ya, area backbone. Kemudian titik 3 tadi ini ya, titik 3. Nah, ya, seperti ini. Kita bisa lihat hasil dari konfigurasi kita. Di sini ada ya, untuk OSPF-nya. Nah, kemudian kita aktifkan. Ini 79 kita aktifkan di router 2. Nanti kita bisa lihat paket hello dan adjacency-nya ya. Configure terminal router OSPF, networknya itu tadi router OSPF, di sini 89 tadi ya, 89. Networknya itu tadi ada 172.16.3.0, wildcard mask-nya ya, 255, area 0. Ini yang terhubung ke router 1. Nah, coba kita tunggu di sini ya. Sebentar. Saya verif dulu. Ping 172.16.3.2. Pantesan. Dia tidak reachable ternyata. Kita bentar ya. Soran ini SE00. SE13.16.3 benar ini. Kemudian ini 1 harusnya. Soran. 3 titik tadi 3.2. Ini 3.1. Kenapa tidak reachable? 172. Oh, alah. Di sini 16. Coba perhatikan. Itu 16, di sini 168. Saya mistype ya. Configure terminal interface SE0/0/0 ya. No.
kemudian 16. Kita lihat ya. Ping 172.16.3.1. Bentar ya. Sini mati lagi. SE00. Ini 172.16.3.2 serial 0. Ini 1 not set ya, jadi tadi no, sorry. Ini dia ini. Interface SE 0/0/0 IP address 172.16.3.1.255.0 N ping. Nah, 2. Nah, kita tunggu SPF-nya ya. Muncul nggak dia? Nah, kita sudah aktifkan di router 1 dan router 2 tadi ya. Kita bisa lihat ini. Nah, di router 2 kita bisa lihat juga nanti OSPF. Nah, ini bisa kita lihat ya. Jadi OSPF ya. Ini kita bisa lihat proses ID-nya di sini 89 ya kan. Nah, kalau di router 1 tadi 79. Ini neck bar-nya ini ya. Router ID tadi yang diketahui itu router ID bukan IP address-nya karena kita set identitasnya router 2 itu 22 bukan 172.16.3.2 tadi. Dan melewati serial ini. Nah, loading to full, loading down. Ya, loading down. Ya. Ini sudah bisa kita ping gitu dari sini gitu ya. Nah, sudah bisa ya. 3.2-nya juga sudah bisa gitu. Ini ada di router ini ya, di router 2 gitu. Sebentar ya. Itu ada di router 2 itu ya. Nah, kalau ini dia belum. Ini kenapa mati lagi? Kita lihat ya. Dan full dan soran. Ini 69. Kemudian ini exit soran. Itu tadi 0. Configure terminal interface SE 0/0/0 no shutdown. Ya, di sini tadi kita sudah configure OSPF ya. Di sini kita bisa lihat ya. Soran. Nah, network ini perhatikan network ini itu belum ketika kita lihat di database-nya topologi database si show ini router 3 dia belum ada ya. Bisa kita lihat 172 16 titik ini ya 172 16.1.0 dan 172 untuk di network ini ya router ini dan router ini 172 16.3 bisa kita lihat belum ada ya. Nanti ketika kita konfigurasi OSPF dia kan saling mengirimkan dari awal ya paket hello tadi ya sampai full state tadi ya. Di router 2 kita perhatikan dia sudah loading down tadi, loading done ya. 172 ini kurang masih configure terminal biar jangan miss nanti. Router OSPF ini baru ini ya. Ini 89 coba diperhatikan ini masih ini yang terhubung router 1. Untuk workstation ini belum. Networknya network 172.16.2.0. Ini wildcard mask-nya 255 area 0. Kemudian yang terhubung ke router 3 ini di sini 192 ya. Network 192.168. Tadi ini 10.8 wildcard mask-nya 252. 3 area 0. Sudah dan ini belum loading dan dia ya. Kita perhatikan sudah kita konfigurasi.
Nah, kalau kita konfigurasi di sini, ini kita tutup saja. Ini belum kita konfigurasi ya untuk OSPF-nya. Nah, belum ada ya, masih router ID-nya tadi di sini. Di sini, oke. Nah, di sini bisa kita verif terlebih dahulu, ping ke sini. Di sini tadi IP-nya kan ini ya, supaya terlihat jelas untuk apa sih si OSPF ini, untuk bagaimana dia konvergen itu. Konvergen itu dia terhubung ya. 1.10 ini tadi ya, di sini tadi. Oops. Kita bisa verif di sini. Desktop, command prompt, ping 172.16.1.10. Nah, di sini masih RTO ya. Bisa kita lihat, kita tunggu. Nah, sekarang kita aktifkan OSPF-nya di router 3. Configure OSPF ya, router OSPF. Tadi ini 99 untuk proses ID-nya. Kemudian network. Ya, ini yang terhubung ke ini ya, yang terhubung ke router 2. 192.168.10.8 0 wildcard mask-nya. Di sini titik 3 area 0. Ini single area ya. Nah, kemudian kita tunggu sampai itu dia ya. Ini ya, kita bisa lihat proses ID-nya 9, nekbernya itu router 2, router ID-nya 2222 di melewati serial 00, loading to full-nya dan ya. Nah, seperti itu ya. Network, oops, tadi ini belum ini. Sorry. Ini tadi 0, ini untuk workstation-nya 1, kemudian di sini 10, di sini 4, di sini 3 yang ke router 1, gitu ya. Run. Nah, kemudian di sini bisa kita verif configure terminal router OSPF 99. Ini tadi ada miss. Tadi yang titik 10.0. Ini miss tadi nih. Ya, ini bisa kita lihat ya. Nah, kita bisa verif nih dari sini. Sudah ini dia ya. Tadi show IP route tadi belum ada ya untuk network 172.16. Show IP route. Nah, kita bisa lihat nih. Nih, untuk ini flag-nya O ya. Oh, itu bisa kita lihat di sini OSPF. Itu ya. Ini melewati OSPF. Nah, ini distance administratif distance ya. Ini 129.65.128 ini nanti ada video selanjutnya ya untuk perhitungannya bagaimana ya. Nah, ini kita lihat mau ke network ini yang di router 1 di workstation router 1 172.16.1.0 administratif di sini 120. Ini nilai metriknya, metrik itu berarti kalau OSPF cost-nya ya, cost-nya. Nah, via 10.9 ini di router ini tadi ya, di router 2 melewati serial 0/0/0 ya. Jadi dengan begitu konvergenlah network itu sehingga kita bisa verif lagi di sini ping ya ke router PC 1 di router 1 tadi. Kita tunggu ya. Ada apa ini? Belum terkoneksi dia. Nah, kita bisa lihat lagi. Di sini apakah sudah ada IP-nya? Nah, belum ternyata ya. 192, 168, di sini 1.10, 1.10, kemudian di sini 192, 168, 1.1, kemudian kita verif lagi. Nah, sudah bisa ping ke sini. Itu ya.
dengan topologikal sederhana ya, dengan topologikal sederhana seperti ini ya. Bisa diperhatikan itu secara ini ya, praktikalnya di lab untuk OSPF dari topologi kali ini. Cukup sekian ya untuk pertemuan konsep dan implementasi untuk OSPF ini. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.